Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ingin mewawancarai seputar Keraton Kasepuhan. Mangga, insya Allah ya. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari mahasiswi YAIN Syekh Nurjati Cirebon ya, di objek wisata Keraton Kasepuhan. Perkenalkan, nama saya Elang Haji yang akan mungkin memberikan ulasan sejarah singkat dari berdirinya Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Baik Pak, izin bertanya, Keraton Kasepuhan dibangun pada tahun berapa dan didirikan oleh siapa? Oke, Keraton Kasepuhan awal mulanya dikenal dengan namanya Keraton Pakungwati. Dibangun pada tahun 1430 Masehi, lalu dilanjutkan kepada keponakannya bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 hingga tahun 1529. Pendiri dari Keraton Kasepuhan yaitu Sunan Gunung Jati, yang dimana beliau ini membangunnya keraton awalnya itu di tahun 1529. Siapakah pengunjung yang datang selalu mengalami peningkatan? Pengunjung yang datang itu dari seluruh lapisan masyarakat ya, maksudnya itu dari mancanegara juga ada, dari pribumi juga ada. Tapi untuk kendala, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Cuma yang saya sayangkan ini mungkin aksesnya ke keraton ini sangatlah susah sebetulnya, karena di Google Map itu kurang memadai kalau menurut saya pribadi itu ya, itu. Jadi sebenarnya nggak ada kendala, sebetulnya hanya alur jalannya saja gitu. Ciri khas yang membedakan Keraton Kasepuhan dengan keraton lainnya itu Ciri seperti khas apa, Pak? Kasepuhan itu keraton yang didirikan awal mula pada masa abad ke-14 bercorak Islam, di mana didirikan oleh Pangeran Cakrabuana, sedangkan kerajaan atau kesultanan-kesultanan lain ini didirikan pada masa abad ke-17. Contoh di Yogyakarta, Solo itu dibangun pada masa abad ke-17, sudah masuknya zaman-zaman Eropa, penjajah dan sebagainya. Ciri khas membedakannya, ini bernuansakan Islam sekali keraton di Cirebon di sini. Itu. Arsitektur bangunan terinspirasi dari mana, Pak? Arsitek bangunan ini terinspirasi dari perpaduan unsur budaya, beberapa budaya ya, di antaranya ada Cina, Arab, dan Jawa. Asal-usul kenapa dinamain Kasepuhan? Kasepuhan itu diambil dari bahasa kata sepuh, tua. Ya, karena ada satu keraton baru namanya Kanoman. Kanoman itu pecahan Keraton Kasepuhan yang asal mulanya dari bahasa kata anom, muda. Itu pecah pada tahun Keraton Kasepuhan ini tahun 1678. Jaraknya tidak jauh dari Keraton Kasepuhan, kurang lebih 500 meter arah utara. Mungkin cukup dulu segitu ya, Pak. Oke. Untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Sama-sama, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan buat rekan-rekan dari YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga wawancara kita ini bisa menambah wawasan sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Yang saya tahu itu kan sebenarnya sama ya dengan keraton-keraton yang lain gitu ya, bahwa mereka punya bukti-bukti sejarah, naskah-naskah kuno gitu ya, tetapi itu belum begitu tereksplor. Artinya banyak orang, mungkin bisa banyak orang Cirebon atau pendatang itu juga belum mengetahui ada apa sih di keraton itu, sehingga sebenarnya perlu
merangkul masyarakat, karena ya kita tahu bahwa keraton di sini juga berbeda dengan seperti keraton di Jogja. Karena di Jogja itu kan dia juga sebagai pemangku kebijakan, tetapi di Cirebon dia tidak punya wewenang itu, sehingga untuk mengenalkan keraton ke masyarakat perlu keseriusan sehingga masyarakat bisa lebih dekat dengan keraton. Nah, karena kita penjelasan tentang silsilah, tentang situs-situs sejarah, tentang aktivitas keraton itu perlu disosialisasikan sehingga antara masyarakat dengan keraton itu begitu dekat, gitu ya. Dan yang saya tahu ya itu tadi tradisi-tradisi di keraton itu cukup banyak sebenarnya, hanya saja karena rakyatnya tidak tahu, jadi mereka kurang memahami bahwa misalnya di bulan ini ada agenda apa, ada misalnya ada gerebek maulud kemarin gitu kan. Mungkin antusiasnya masyarakat kurang karena itu menjadi kegiatan yang kurang tersosialisasikan gitu. Itu yang saya tahu gitu. Audio Jungle.